Dalam beberapa langkah, Qin Chen tiba di perawatan 8.000 mil, dan tangan kanan Qin Chen dengan energi kacau langsung menangkap drum Haotian. Setelah melihat ini, Jiu Yue Dizun meraung marah, menyerangnya dengan panik. Dia tidak tahu bagaimana Qin Chen mendesak drum Haotian sebelumnya, tetapi dia tidak boleh membiarkan drum Haotian jatuh ke tangan Qin Chen. Ini adalah harta dari Gunung Dewa Dayu miliknya. Jika hilang di sini, dia akan dihukum oleh penguasa gunung. Dengan dentuman keras, sebuah tangan raksasa meraih drum Haotian di tangan Qin Chen. Saat tangan raksasa itu meraihnya, serangkaian aturan seperti air terjun jatuh. Di bawah tangan besar ini, belum lagi Master Dizun biasa, bahkan Dizun teratas tidak berani melawannya, kekuatannya terlalu luar biasa. Banyak orang menyadari bahwa Jiu Yue Dizun putus asa, dan dia tidak akan pernah membiarkan genderang Haotian jatuh ke tangan Qin Chen, jika tidak, penguasa Gunung Dayu akan membunuhnya. Tiba-tiba, drum Haotian yang jatuh ke tangan Qin Chen dipanggil oleh Jiu Yue Dizun dan bergetar, mencoba terbang menjauh dari tangan Qin Chen. Qin Chen dengan dingin berteriak pada Demon Li, "Molly, gunakan formasi 100 Dewa Iblis, jebak orang-orang ini, apakah kamu masih ingin memasuki bintang gelap itu? Sekarang, ini adalah kesempatan terbaik." Mendengar kata-kata Qin Chen, Molly tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana Qin Chen tahu bahwa formasi besarnya disebut formasi 100 Dewa Iblis? Namun, setelah Qin Chen mengatakan ini, dia secara alami tidak akan ragu, karena dia juga melihat bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun dia bisa mendapatkan bagian dari sumber kekacauan dari penindasan Qin Chen, jika dia ingin memasuki bintang gelap, dia harus melewati Wan Xiu Dizun dan yang lainnya. Sekarang Qin Chen bekerja keras melawan Wan Xiu Dizun dan yang lainnya. Sekarang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik. Dengan ledakan yang keras, formasi 100 Dewa Iblis turun dari langit. Ketika formasi 100 Dewa Iblis jatuh, itu langsung berubah menjadi susunan yang luas. 100 Dewa Iblis berjalan keluar dari kehampaan dan diselimuti keabadian, berubah menjadi susunan yang luas. Menghalangi Jiu Yue Dizun dan lebih dari selusin master puncak lainnya untuk bergerak maju, dan menjebaknya dalam susunan yang sangat luas ini. Dalam sekejap, banyak Master Dizun yang telah mencoba mencegah Qin Chen menyerap sumber kekacauan semuanya terjebak dalam formasi yang menakutkan ini. Namun, banyak Master Dizun ini, tidak seperti klan laut, yang dapat ditelan oleh formasi 100 Dewa Iblis dengan mudah. Jika formasi 100 Dewa Iblis ini sedang dalam masa kejayaannya, bahkan Master Dizun puncak ini dapat dimusnahkan dalam sekejap, tetapi formasi 100 Dewa Iblis hari ini sangat rusak dan hanya dapat mengerahkan 1/1 kekuatannya. Tiba-tiba, terdengar semburan suara tabrakan dari dalam formasi 100 Dewa Iblis. Tidak ada keraguan bahwa banyak kekuatan puncak seperti Jiu Yue Dizun dan Wan Xiu Dizun ingin keluar dari formasi 100 Dewa Iblis ini. Di bawah pengaruh mereka, suara itu memekakkan telinga, kemudian terdengar ledakan yang keras, dan kekuatan ilahi yang mulia mengamuk. Meskipun kekuatan ilahi yang mulia yang tak ada habisnya ini mengamuk dalam susunan 100 Dewa Iblis, tetapi orang-orang yang merasakannya di luar tidak dapat menahan diri untuk menggigil dan ketakutan di dalam hati mereka. Seluruh formasi 100 Dewa Iblis meraung dan bergetar hebat. Molly mendengus, wajahnya menjadi pucat, dia juga berjuang untuk mengendalikan formasi 100 Dewa Iblis, dan dia hampir tidak dapat bertahan, sosoknya terbang dalam kehampaan, dan dia ingin memasuki kehampaan yang lebih dalam dan ke dalam bintang-bintang gelap. Qin Chen mengabaikan tindakan Molly, dan melihat Molly menggunakan formasi 100 Dewa Iblis untuk menyegel Wan Xiu Dizun dan Master Puncak lainnya. Aura kacau jatuh di tubuhnya, untaian sutra, seperti ulat sutra musim semi yang berputar, dibungkus lapis demi lapis. Dia memegang drum Haotian, tetapi drum Haotian masih bergetar, mencoba melarikan diri dari kendali Qin Chen. Drum Haotian itu sendiri adalah benda yang menantang surga. Itu pernah menjadi harta karun penguasa gunung dari Gunung Dewa Dayu. Meskipun telah diberikan kepada Jiu Yue Dizun, itu masih memiliki batasan yang mengerikan dan tidak dapat dengan mudah disempurnakan. Justru karena ini ketika drum Haotian ditekan oleh aura kacau Qin Chen, ia masih akan menolak, mencoba melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Jika bukan karena aura yang kacau,
Qin Chen tidak bisa mengendalikannya terlalu lama, apalagi menekannya. Selain itu, Qin Chen tidak punya banyak waktu, dan formasi 100 Dewa Iblis tidak bisa bertahan lama untuk orang kuat teratas seperti Jiu Yue Dizun. Qin Chen mendesak teknik menambal langit dan mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan. Ketika kekuatan mengerikan ini jatuh pada genderang Haotian tiba-tiba menjadi tenang. Tidak, drum Haotian telah dirampok. Dalam formasi 100 Dewa Iblis, Jiu Yue Dizun berteriak, karena tiba-tiba kehilangan koneksi dengan drum Haotian. Dia langsung terkejut, wajahnya sangat berubah, dan dia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Qin Chen tidak punya banyak waktu, dan langsung menyingkirkan drum Haotian, dan bergegas ke Wan Xing Bell. Harta karun ini juga merupakan harta karun teratas, bagaimana Qin Chen tidak mengingininya. Aura kekacauan melonjak, Qin Chen mendesak kekuatan api teratai hijau untuk menekan lonceng Wan Xing, dan pada saat yang sama, darah Raja Kegelapan beredar dengan tenang lagi. Ah, lonceng Wan Xingku. Dalam formasi 100 Dewa Iblis, Wan Xiu Dizun meraung keras, dia merasa lonceng Wan Xing miliknya juga benar-benar kehilangan kontak dengannya. Menyingkirkan dua harta karun besar, Qin Chen menjaga bentuk tubuhnya, mengibas, dan dengan cepat pergi jauh ke kejauhan. 8.100 mil, 8.500 mil, 9.000 mil. Qin Chen bahkan melampaui Mo Li dan memasuki tempat 9.000 mil untuk pertama kalinya. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, dan bahkan banyak orang kuat seperti Yuan Hun Dizun tidak punya waktu untuk bereaksi. Sialan, orang ini. Gumam Mo Li tidak bisa berkata apa-apa. Wan Xiu Dizun dan yang lainnya yang terperangkap olehnya benar-benar memberi Qin Chen keuntungan terbesar. Dan ini, formasi 100 Dewa Iblis bergetar hebat, dan sepertinya tidak bisa bertahan. Mo Li menjerit, dan formasi 100 Dewa Iblis tiba-tiba terserap ke dalam tubuhnya. Sialan, dua bocah bau, kembalikan hartaku. Pada saat ini, Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun terlihat sangat marah. Melihat drum Haotian dan Wan Xing Bell menghilang, mereka tidak bisa lagi peduli tentang hal-hal lain, kehilangan akal sehat, dan membanting ke arah Qin Chen dan Mo Li dengan panik. Saat ini, Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun menjadi gila, mereka berdua telah kehilangan harta tertinggi yang diberikan kepada mereka. Lonceng Wan Xing dan drum Haotian, kedua harta ini dianugerahkan oleh Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Dayu sebelum mereka memasuki harta karun Dewa Vientian. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka melindungi kekuatan mereka sendiri di perbendaharaan Dewa Vientian ini. Tapi sekarang, lonceng Wan Xing dan drum Haotian benar-benar dibawa pergi oleh Qin Chen. Jika Tuan Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo mengetahui hal ini, mereka pasti akan dibunuh. Pada saat ini, Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun sama-sama gila, bergegas ke Qin Chen dengan panik, dan energi kekacauan melonjak. Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun terus mendekati Qin Chen. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga Gui Chong Dizun dan Jumu Dizun, dan para master puncak lainnya, semuanya terlihat sangat marah dan penuh dengan niat membunuh. Mereka adalah bangsawan teratas dari banyak ras kuat teratas di alam semesta. Mereka sebenarnya terjebak dalam formasi besar oleh dua generasi yang lebih muda. Meskipun di bawah pengeboman mereka, pihak lain akhirnya tidak tahan untuk menyingkirkan formasi Dewa Iblis yang mengerikan, tetapi tetap membuat para master tingkat tinggi ini terlihat kesal dan marah satu persatu. Ayo pergi. Setelah melihat ini, Qin Chen dan Mo Li mencibir, tanpa khawatir, tetapi terus bergerak maju. Saat ini, mereka telah tiba di wilayah 9.000 mil, kurang dari 1.000 mil jauhnya dari bintang gelap, dan tidak perlu khawatir mereka terbunuh dalam waktu singkat. Tepat ketika Qin Chen dan Mo Li ingin terus maju, tiba-tiba terdengar ledakan keras, raungan keras bergema, dan kekacauan tak berujung membumbung ke langit. Pada saat ini, untaian sumber kekacauan tiba-tiba mengalir ke bintang-bintang gelap, dan untaian sumber kekacauan ini mengalir langsung ke kehampaan seperti pedang ilahi, terjalin dalam kehampaan, membentuk pemandangan yang luar biasa, dan gelombang kekacauan yang menakutkan menyapu seperti lautan luas. Apa yang telah terjadi? Ucap semua orang yang hadir terkejut dengan perubahan mendadak itu, dan segera melihat ke kedalaman bintang-bintang gelap.
Qin Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa sumber kekacauan ini naik ke langit, matanya memadat. Dia berdiri 9.000 mil jauhnya dari bintang-bintang gelap, matanya mekar dengan cahaya ilahi, samar-samar melihat, di bintang gelap itu di antara mereka, ada pusaran kacau muncul. Di pusaran yang kacau itu, tampaknya ada dunia yang kacau, dan ada kode yang tampaknya menghadapi alam semesta awal, yang mengejutkan hati Qin Chen. Bocah ras manusia, seharusnya ada ruang dalam bintang gelap ini. Jika bib batu giok kekacauan benar berada di atas bintang gelap ini, maka itu pasti ada di ruang dalam ini. Ucap Hong Huang Zulong melihat pusaran air, dan segera berkata dengan keras kepada Qin Chen. Di sisi lain, pelangi ajaib juga mekar di pupil mata Molly, dan jelas bahwa leluhur iblis Luo juga pasti mengatakan sesuatu seperti apa yang dikatakan oleh Hong Huang Zulong. Qin Chen tampak bersemangat. Pusaran kacau ini muncul untuk pertama kalinya. Qin Chen secara alami tidak mau melewatkan kesempatan ini. Setelah pusaran yang kacau muncul, Qin Chen segera mendesak api teratai hijau kekacauan dalam pikirannya untuk berjalan menuju pusaran yang kacau. Ada suara ledakan yang keras, dan langit runtuh. Pada saat ini, Wan Xiu Dizun dan yang lainnya telah sampai beberapa ratus mil jauhnya dari Qin Chen, dan bintang-bintang di tubuh mereka bersinar. Bocah bau, serahkan lonceng 10.000 bintang itu, jika tidak, kursi ini tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Wan Xiu Dizun, seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya bintang, seperti dewa. Dia meraung dan memecahkan kehampaan. Qin Chen mengabaikan Wan Xiu Dizun sama sekali, dan dalam sekejap, Qin Chen bergegas ke pusaran yang kacau. Gelombang kacau yang mengerikan membombardir Qin Chen. Setelah menempuh jarak 9.000 mil, gelombang kacau ini menimbulkan dampak yang mengerikan, menyebabkan Qin Chen mendengus, dan suara berderit terdengar dari tubuhnya. Tapi Qin Chen tidak berhenti sedikit pun, api teratai hijau kekacauan tercermin di langit di atas lautan jiwa, menahan kekuatan gelombang yang kacau, dan bahkan tidak peduli untuk menyerap sumber kekacauan, dan sedikit mendekati pusaran yang kacau. Karena tidak ada yang tahu berapa lama pusaran yang kacau ini akan bertahan. Jika hilang, Qin Chen takut dia tidak akan pernah menemukan kesempatan lagi. Ada suara sobek dari tubuh Qin Chen, dan tubuhnya gemetar hebat di bawah udara yang kacau. Namun, Qin Chen mengertakkan gigi dan secara bertahap bergerak maju. Gelombang kacau di depannya terus datang, membuat Qin Chen tampaknya telah jatuh ke dunia letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Selangkah demi selangkah, satu hari pada satu waktu, satu dunia pada satu waktu. Qin Chen sangat sulit untuk mengambil setiap langkah di dunia ini, tetapi dia sangat tegas dan tidak memiliki alasan untuk mundur. Serangan Wan Xiu Dizun dan yang lainnya menghilang satu demi satu dalam kehampaan. Pada saat ini, Qin Chen telah mencapai kedalaman 9.500 mil, dan serangan mereka dalam gelombang yang kacau ini tidak dapat bertahan sejauh ini. Bahkan jika mereka menyerang secara paksa, mereka akan langsung dikejutkan oleh gelombang kacau yang segera meledak, meninggalkan area bintang gelap, sehingga mereka hanya bisa menahan amarah dan bergerak maju. Binatang kecil, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kursi ini akan membunuhmu. Ucap Wan Xiu Dizun dan Jiu Yue Dizun berjalan menuju Qin Chen dengan susah payah, sambil berteriak pada Qin Chen yang sedikit lebih dekat ke pusaran air. Ketika pusaran yang kacau muncul, banyak orang menemukan sesuatu yang salah, dan Yuan Hun Dizun dan yang lainnya juga berdiri dan berjalan ke sini. Mereka telah berada di area seluas 8.000 mil ini selama beberapa hari, dan mereka belum yakin bahwa mereka akan dapat memasuki bintang-bintang gelap, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Qin Chen dan Mo Li dengan serampangan berjalan menuju pusaran yang kacau, dan keduanya sudah sangat dekat satu sama lain. Mereka tidak bisa menahan diri lagi, dan mereka berangkat. Orang kuat dari 10.000 ras semuanya mendekati bintang gelap. Qin Chen tidak diragukan lagi yang paling dekat. Tubuhnya hancur dalam gelombang yang kacau, dan celah mulai muncul di tubuhnya. Sumber kekacauan yang bergulir diserap oleh teratai hijau yang kacau di benaknya, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan dampak dari sumber kekacauan itu. Tubuh naganya mulai hancur. Bocah ras manusia, bertahan sebentar. Ucap Hong Huang Zulong dengan gugup. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Qin Chen telah mencapai batasnya, pusaran air yang kacau sudah sangat dekat dengan Qin Chen,
dan hanya ada sedikit jarak yang tersisa. Hanya satu langkah yang dibutuhkan Qin Chen untuk masuk. Tapi disinilah langkah Qin Chen berhenti, dan dia tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Qin Chen meraung, sisik naga sejati di tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Gelombang kacau ini sangat mengerikan sehingga sekuat Qin Chen, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Jika bukan karena api teratai hijau kekacauan dalam pikirannya, dia akan hancur. Banyak orang di dunia luar terkejut. Kekuatan Qin Chen terlihat jelas sebelumnya, dan bahkan Qin Chen hampir tidak bisa menahannya. Seberapa menakutkan gelombang kacau ini? Mustahil. Gumam Qin Chen merasa tubuhnya akan benar-benar hancur. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar memasuki pusaran yang kacau ini, dia akan tercabik-cabik menjadi debu oleh pusaran yang kacau itu dalam sekejap, dan menghilang. Selain itu, dalam kegelapan, rasa krisis yang kuat memesona pikiran Qin Chen, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di pusaran yang kacau. Selama dia masuk, itu akan ditelan. Jangan masuk, aku tidak boleh masuk. Perasaan tidak sadar semacam ini terus bergema di benak Qin Chen. Ini membuat jantung Qin Chen berdebar. Itu adalah intuisi. Qin Chen sangat percaya pada intuisinya. Suatu kali, intuisi inilah yang menyelamatkannya berkali-kali. Mungkinkah kali ini, apakah benar-benar ada bahaya yang tidak bisa dia tolak di pusaran air yang kacau ini? Kembali, gumam Qin Chen, hatinya sangat menginspirasi. Ini adalah dasar untuk kelangsungan hidupnya. Jika bukan karena intuisi ini, dia akan mati berkali-kali di surga. Tapi ketika Qin Chen hendak mundur, tiba-tiba, di pusaran kekacauan, sesosok muncul samar-samar. Itu adalah sosok yang sangat anggun, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi seperti anggrek lembah yang kosong, dan seperti teratai hitam yang mekar di jurang, sangat murni, memberi Qin Chen rasa keakraban yang kuat. Apakah itu Sisi? Pikir Qin Chen sangat bersemangat. Sosok ini persis sosok wanita iblis yang pernah dilihatnya sebelum memasuki perbendaharaan Dewa Vientiane. Dia terbang melintasi langit seperti angsa yang mengejutkan, dan kemudian menghilang. Dengan perasaan akrab itu, meskipun Qin Chen belum pernah melihat wajah satu sama lain, tetapi sosok itu membuat Qin Chen merasa bahwa ini pasti seseorang yang dia kenal dengan baik. Aura magis semacam itu membuat Qin Chen sangat mabuk. Sisi. Gumam Qin Chen bergetar dan melihatnya dengan sangat dekat. Wanita ini dalam kekacauan, sosoknya berkabut dan sosoknya anggun. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dia merasa lebih akrab saat melihatnya. Ada semacam kecocokan dan koneksi spiritual. Tapi aura wanita ini mengejutkan keabadian, muncul dalam kekacauan, dan menekan langit. Wanita ini menjulang di pusaran kekacauan. Meskipun sosoknya kabur dan tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, Qin Chen dapat merasakan bahwa dia cantik dan sulit untuk dijelaskan. Pakaian berkibar, beterbangan di udara, keindahan yang ekstrim, penampilan yang unik. Apalagi dia memiliki aura iblis, dan dia seperti iblis wanita yang kejam. Perpaduan aura peri dan iblis adalah kombinasi sempurna. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan ingin melihat wajah pihak lain dengan jelas, tetapi dia tidak dapat benar-benar melihatnya, karena sosok pihak lain selalu tertutup lapisan kabut, menutupi segalanya, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Dia berada di pusaran yang kacau ini. Sisi, apakah itu kamu? Gumam Qin Chen, tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan air mata berlinang. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, Molly, Yuan Hun Dizun dan lainnya, mereka semua melihat seorang wanita. Di pusaran kekacauan, mengambang seperti peri. Ada seorang wanita di bintang gelap ini. Siapa sebenarnya yang memasuki bintang gelap ini sebelum mereka semua? Gumam Wan Xiu Dizun dan yang lainnya terkejut. Orang ini, di sisi klan iblis, mata Yuan Hun Dizun menyipit. Sepertinya dia. Tubuh Yuan Hun Dizun terkejut, di sekelilingnya, para master dari ras iblis teratas, seperti ras iblis mati, ras iblis suci, dan ras iblis surgawi, juga semuanya gemetar, karena mereka menyadari bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang yang keluar dari jurang alam iblis. Sosok itu hanya sekejap, lalu menghilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Tapi Qin Chen tahu betul bahwa pasti ada sosok yang melintas sebelumnya.
Gelombang kacau melonjak, dan kemunculan tiba-tiba pusaran kekacauan perlahan menyusut saat ini, seolah-olah akan menghilang di sini. Jika Anda tidak masuk lagi, saya khawatir tidak akan ada kesempatan.